Nah, melukis agak beda ya. Melukis itu butuh kalau tadi outline, ya outline itu dia berupa teks ya, pokok-pokok pikiran gitu kan di tulisan itu sampai ke alur, kemudian ketemu ke endingnya. Nah, kalau melukis itu saya membayangkan visual, beda, sedikit beda. Yang saya bayangkan adalah visualisasi di dalam pikiran malam hari ini ya, tetap malam. Itu kebayang visualnya, oh saya kalau lukisan bundar ini saya coba yang pertama visual, lalu di visual itu lebih detail lagi ke soal warna. Warna itu saya membayangkan kalau misalnya hitam ketemu putih ditambah sedikit warna emas gitu yang metalik gitu, kayak apa ya blendednya, sudah kebayang. Kemudian setelah itu baru bikin ritmenya, seperti mirip puisi tapi dia berupa visual, puisi visual ya. Maka saya, oh kalau saya menarik garis dari lingkaran ini, kalau bikin misalnya ini bundar, lalu saya coba kasih garis supaya sesuai dengan konsep yin yang misalnya gitu, hitam putih, skala ini skala dalam bahasa Balinya. Oh saya menemukan nilai apa itu? Ya skala ini skala itu, hidup hitam putih, hidup selalu harus balance ya, seimbang, harmoni gitu. Nah konsep-konsep semacam ini kan saya temukan kemudian setelah saya membayangkan visualisasi dan garis dan bukan garis ya, visualisasi warna dan ritme. Itu bedanya. Kalau dalam menulis dia mikirnya outline ya, tidak ada ritmenya. Dia plot yang dipikir. Ritme itu kan gerak yang kira-kira akan mengatur seberapa lentur nanti kira-kira warna itu berperan dalam satu proses komposisi. Itu visual. Tapi kalau di dalam menulis itu kan teks bayangannya, alur, batang tubuhnya ya, topik-topiknya. Kalau ini diletakkan nomor 2 pokok pikiran, kayaknya nggak nyambung adegan ini gitu, saya pindah switch ke depan gitu. Itu proses melukis nggak bisa kayak gitu. Penulis bisa dibulak-balik, ini ending kayaknya bisa buat pembukaan seharusnya. Nah melukis nggak bisa. Sebenarnya kenapa saya melukis ya, menjadi penulis itu berat Bung, berat. Dia menguras tidak hanya pikiran ya, tapi obsesif gitu. Kita menjadi sangat obsesi terhadap sesuatu karena kita ngolah, apalagi puisi ya, sangat mengobsesi gitu. Dan ini kalau kita nggak kuat, itu kan bisa agak setengah gila ya kita itu menulis. Nah, penting artinya bagi seorang penulis itu mencari pembebasan, merdekakan diri. Mungkin banyak orang mempunyai ritual masing-masing ya, pergi jauh-jauh, piknik, tamasya jauh-jauh gitu. Kalau saya nggak, melukis itu salah satu metode pembebasan dari seorang penulis. Itu yang penting sebenarnya. Karena apa? Karena dia sifatnya rekreatif. Jadi dia visual, rekreatif. Keindahan itu keindahan di warna, komposisi ya, dan garis kalau dulu gitu. Di situ saya menemukan kebahagiaan. Jadi kalau kita berjuang nilai, katakanlah begini, urutannya kalau menulis tanpa ide awalnya, itu kan konyol. Melukis itu bisa balik. Ide itu muncul ketika garis sudah, cat itu mulai dituang. Itu bedanya. Maka saya bilang pembebasan dari obsesi kita yang kadang-kadang terpenjara di dunia tulis menulis gitu. Nah, terus kemudian bagaimana caranya menyeimbangkan dan membagi waktu, kan itu problem banyak orang ya. Saya mencoba ini jam-jam kreatif itu selalu pagi. Jadi kalau malam itu sudah penuh dengan urusan-urusan domestik ya, urusan utang piutang mungkin gitu ya, ketemu orang. Pagi itu kan hal yang privilege banget buat saya, mulai jam 5 pagi sampai jam 10 kira-kira. Itu adalah waktu kreatif yang harus saya gunakan sebaik-baiknya. Dimanapun berada. Dimanapun. Karena itu selalu di HP, apalagi kalau bawa laptop. Saya buka laptop kalau jam segitu. Jangan sampai lewat. Nah ini proses yang panjang. Nah, kawan-kawan harus memahami waktu-waktu kreatif kita masing-masing gitu. Nggak bisa dipaksa. Kalau saya maksa karena deadline di urusan jurnalistik mungkin bisa, tapi hasilnya nggak maksimal. Nah ini soal manajemen kemudian gitu. Sudah lagi bukan proses kreatif. Proses kreatif kan tadi yang saya ceritakan tuh,
Tapi ini adalah soal bagaimana mengelola manajemen kepenulisan, gitu. Anda semua harus menemukan jam berapa saya kreatif, jam berapa saya produktif. Itu harus ditemukan dulu untuk seorang penulis semuanya. Itu waktu-waktu paling baik saya bekerja di jam berapa gitu. Ini soal pengalaman. Gak bisa, menurut saya gak bisa sembarangan asal ada laptop terus kita nulis bisa aja. Mungkin saya menghasilkan juga, tapi tidak maksimal hasilnya. Gitu. Jadi ini bagaimana mengaturnya? Ya wajibkan diri kalau sudah ketemu itu ya jam-jam kreatifnya. Udah mau lewat HP, mau lewat coret-coret di buku sketsa, mau coret-coret di kertas tisu. Ada beberapa yang saya dapatkan di tisu. Saya tulis tisu karena nggak ada kertas yang lain. Syukur-syukur bawa buku sketsa untuk melukis. Gitu. Nah, itu saya kira soal manajemen menurut saya. Semua penulis muda harus mulai ya mencari cara untuk menemukan waktu-waktu kreatif masing-masing. Mungkin umum ya dari dulu ya orang banyak yang kepingin jadi penulis kan, banyak, dan kebanyakan hasil tulisan mereka itu belajar dari penulis sebelumnya ya kan. Nah, boleh, saya pikir itu adalah salah satu cara untuk mempercepat proses penemuan diri dalam dunia tulis menulis, boleh. Tapi yang banyak terjadi kemudian orang mengekor penulis sebelumnya. Nah, kalau dia sudah mengekor, yakin umur kepenulisannya pasti pendek, kemudian tidak menjadi apapun, dia follower aja dari penulis-penulis sebelumnya. Karena apa? Hakikat menjadi penulis kan menemukan. Namanya juga penciptaan. Orang harus menemukan originalitasnya sendiri dalam proses penciptaan itu. Itu tujuan idealnya itu. Nah belakangan kalau mau ngomong 2-3 tahun terakhir ya, ini yang tetap berlanjut di proses itu tuh. Jarang sekali saya melihat ada penulis baru yang otentik. Nah, otentik itu kan soal proses penemuan. Orang selalu mencarinya jauh-jauh gitu loh. Itu problemnya di kita itu. Maksud saya problem-problem besar itu mau diangkat gitu. Misalnya perang Palestina gitu. Ngomong Ukraina. Ngomong soal-soal dongeng yang jauh-jauh gitu. Kenapa nggak berangkat dari potensi diri sendiri gitu. Problem-problem yang kita hadapi secara real sehari-hari gitu. Syukur-syukur kalau misalnya Anda punya lingkungan kultural yang sangat spesifik gitu, khas gitu. Misalnya Madura, Bali, Kalimantan, Dayak tuh jarang sekali disentuh, Papua. Padahal mungkin banyak penulis di Kalimantan ya, tapi kok orientasi pencarian wilayah kepenulisan, wilayah kreatif itu menjauh dari wilayah di mana kultur mereka hidup gitu. Itu yang menurut saya agak sayang gitu. Padahal itu bisa memperkaya pencarian dari dunia kreativitas di Indonesia. Sayang sekali. Makanya ketika di Kompas ini kan saya senang sekali ya kalau menerima karya-karya yang memiliki warna lokal yang kental gitu. Tapi dengan syarat ya, bukan asal warna lokal tentu saja, tapi bagaimana menggali ya nilai-nilai yang ada pada tingkat lokal itu menjadi nilai-nilai yang lebih universal. Itu tantangannya seorang penulis. Beruntunglah kawan-kawan yang hidup di daerah-daerah yang masih bisa mengambil kebijakan-kebijakan lokal, potensi-potensi dasar yang bisa ya memperkaya ranah kultural atau ranah kepenulisan kita. Syukur, saya senang sekali kalau ada anak-anak muda yang mulai mendalami semacam itu. Ini bukan berarti bahwa nilai-nilai urban itu dikesampingkan, bukan ya. Cuman ya sangat jarang juga gitu penulis kita yang berhasil mengangkat nilai-nilai keurbanan itu menjadi sebuah pesan yang penting dalam proses kehidupan kita sebagai perjuangan kita menjadi seorang penulis. Itu loh tantangannya itu. Jadi banyak penulis lahir tapi sangat sedikit penulis yang otentik karena mereka mencarinya terlalu jauh. Saya selalu mengajarkan kalau dalam kelas-kelas itu mulai dari diri sendiri, yang terdekat gitu. Gak perlu nulis
soal perang Palestina kalau kita tidak menguasai masalahnya. Karena itu kan jauh. Nanti setelah kita betul-betul paham apa yang terjadi sesungguhnya di situ dan bisa merumuskan ya, barulah. Sekarang mulai dari diri sendiri dulu. Karena otentisitas itu berangkat dari itu. Indonesia beruntung karena kita punya kultur yang beragam-ragam gitu loh. Nggak sama Bali, Madura, Jawa, kemudian Kalimantan, ya, Sumatera, kan nggak sama. Ini otentik ini yang harus kita gali gitu, otentitas itu. Makanya di Kompas kan sangat sering cerpen-cerpen yang bernuansa lokal itu muncul. Selain tentu saja ada misi-misi keindonesiaan di dalamnya ya, itu kan soal-soal pesan yang sangat politis gitu. Tapi buat saya dalam proses kreativitas itu kembali ke diri dulu gitu, kembali ke diri, temukan apa sebenarnya yang sedang kita perjuangkan di dalamnya. Tentu ada pesan-pesan kemanusiaan yang universal yang harus kita bawa sebagai seorang penulis.